Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita membaca doa dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, cukup. Perkenalkan, saya Hanin, saya yang akan membawakan acara di siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom Webinar dengan tema Kendalikan Diabetes Sejak Dini. Dan saat ini kita juga akan dibawakan nanti oleh Dr. Miftahur Rahmah Labibah. Untuk sebelumnya, saya akan membacakan susunan acaranya dulu. Yang pertama kita pembukaan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga pembacaan biodata dokter, kemudian yang keempat masuk ke materi, yang kelima nanti ada sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Untuk selanjutnya saya akan membacakan biodatanya dokter. Untuk nama Miftahur Rahmah Labibah, tempat tanggal lahir, Bantul, 9 Februari 1993. Untuk alamatnya ada di Soge Sanding, Bantul, Yogyakarta. Pendidikan raih beliau adalah Medical Doctor, Faculty of Medicine, Muhammadiyah University of Surakarta, tahun 2012 sampai 2018. Untuk pengalaman kerja beliau adalah owner Kafa Medica Group Alkes, Yogyakarta. Dan juga beliau praktek di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Mungkin akan kita bisa lebih akrab dengan dokter nih. Kita menyapa dokter Labibah dulu. Halo dokter, assalamualaikum. Halo Mbak Admin, waalaikumsalam. Ya. Gimana dok kabarnya? Ya. Alhamdulillah sehat. Ini saya panggilnya dokter Bibah ya. Mungkin. Ya. Oke, siap. Ini dok, kita kan hari ini juga mau membahas tentang diabetes nih. Jadi memang gimana ya? Bahkan banyak juga nih yang untuk masalah diabetes itu kenapa susah turun, terus kemudian yang sering ditanyakan itu masalah kaki sering kesemutan dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa disampaikan sama dokter ya. Oke. Ya. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memasuki materi. Untuk sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa bertanya lewat grup WhatsApp atau bisa masuk ke kolom chat yang ada di Zoom ini. Untuk nanti 5 pertanyaan itu bisa kami pilih untuk dijawab langsung dengan Dokter Bibah. Dan juga nanti bagi 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Jadi tunggu sampai akhir ya Pak dan Ibu acaranya. Oke, untuk selanjutnya yaitu memasuki materi yang akan disampaikan langsung oleh Dokter Bibah. Untuk Dokter Bibah, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Hanin ya. Sama-sama. Kelihatan ya? Iya, mungkin suaranya agak keras dikit, Dok. Oh ya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bibah, biasa dipanggil Dr. Bibah. Ya, di sini saya mewakili dari Zakona ya, akan membahas sedikit tentang diabetes mellitus. Nanti Pak asar lohor.
Suaranya jelas? Sudah? Jelas. Oke. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas yang pertama, apa sih itu diabetes mellitus, pengertiannya apa, gejalanya bagaimana, kemudian macam-macam diabetes mellitus atau klasifikasi, kemudian faktor resiko yang menyebabkan diabetes mellitus itu apa. Kemudian kalau sudah terjadi diabetes mellitus sudah lama, nah itu resikonya apa, komplikasinya apa, dan bagaimana cara pencegahan diabetes mellitusnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, pengertian diabetes mellitus ya, atau biasa kalau di masyarakat itu disebut penyakit gula. Nah, ini merupakan suatu penyakit metabolik yang menahun, yang dia itu sudah lama. Kemudian ditandai dengan adanya kadar glukosa darah itu yang melebihi nilai normal akibat adanya gangguan metabolisme glukosa atau kekurangan hormon insulin atau kerja hormon insulin itu terganggu. Nah, gejalanya apa? Nah, gejalanya ini ada khas sama yang tidak khas. Nah, biasanya yang khas itu ada 3, yaitu ada banyak makan, banyak minum, tapi dia tidak gemuk-gemuk, kemudian banyak kencing. Nah, banyak kencing ini terutama di malam hari. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Jika banyak kencing terutama di malam hari itu bisa merupakan salah satu tanda bahwa dia ada gejala diabetes mellitus. Kemudian untuk gejala yang tidak khas itu biasanya mudah capek, kemudian berat badan turun, terus kesemutan, rasa tebal pada kaki, kemudian kadang kulit terasa panas dan kram, tapi ini jarang sih, penglihatannya kabur bisa, kemudian gigi mudah goyang, kemudian pada ibu hamil biasanya dia akan sering keguguran. Nah, ini untuk gejala khasnya. Pertama ada poliuri. Jadi dia itu pasien itu yang diabetes mellitus biasanya dia akan sering buang air kecil, terutama di malam hari. Kemudian ada cepat lapar, kemudian cepat haus, kemudian ada berat badan menurun. Padahal dia itu tidak diet ya, tidak diet, tapi kok dulu tuh agak gemuk, tapi kok lama-lama menurun, tapi tidak diet. Nah itu perlu diwaspadai juga. Kemudian cepat terasa lelah dan ngantuk. Kemudian gejala yang tidak khas atau belum tentu diabetes. Nah ini ada kaki kesemutan, rasa tebal atau baal pada kaki, kemudian luka sulit sembuh ketika ada luka di kaki, kemudian penglihatan kabur, cepat lelah, kemudian ada mudah mengantuk dan juga sering timbul bisul. Tapi ini jarang ya, tidak khas. Nah untuk klasifikasi diabetes mellitus itu ada 4. Tapi sebelum memasuki klasifikasi, kita harus tahu dulu nih, gimana sih dikatakan diabetes mellitus itu bagaimana? Nah, dikatakan diabetes mellitus itu jika kadar gula darah puasa atau GDP itu jadi ketika belum makan minum tuh belum makan minum, kemudian periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik, dicek gula darah puasanya itu jika dia lebih dari 126, maka dia dikatakan diabetes mellitus. Karena normalnya itu 70 sampai 99. Nah, sedangkan kalau di antara 100 sampai 125 itu baru prediabetes. Jadi ibaratnya itu lampu kuning ya. Tuh. Kemudian untuk gula darah sewaktu, jadi dia itu datang ke puskesmas ingin cek gula. Tapi dia sudah makan, sudah minum, nah itu namanya gula darah sewaktu. Dikatakan dia positif diabetes jika lebih dari 200. Dikatakan normal jika dia 70 sampai 139. Dan dikatakan pre-diabetes, rambu-rambu kuning itu jika 140 sampai 199 untuk hasil dari gula darah sewaktunya. Nah, kemudian klasifikasi diabetes mellitus itu sendiri itu ada 4 macam ya.
Yang pertama itu ada tipe 1. Nah, itu merupakan suatu destruksi sel beta yang umumnya itu berhubungan dengan adanya defisiensi insulin absolut. Nah, dia ini penyebabnya itu autoimun ya, atau idiopatik, tidak diketahui khasnya. Jadi, pada diabetes mellitus tipe 1 ini, ibaratnya itu pabriknya itu rusak. Ya, karena pabriknya itu rusak, pabrik yang buat insulin itu rusak, atau pankreas sudah rusak, maka tidak bisa memproduksi insulin, sehingga karena dia tidak bisa memproduksi insulin, maka harus dibantu dengan insulin buatan yang dimasukkan dari luar ya, biasanya suntik insulin. Nah, jadi pada diabetes tipe 1 ini ibaratnya itu organnya itu sudah terkena. Nah, organnya sudah terkena, jadi dia tidak bisa memproduksi insulin. Beda dengan diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes tipe 2 ini dia pabriknya itu dia masih bisa memproduksi insulin, cuma produksinya itu cacat. Nah, biasanya itu disebabkan karena adanya defisiensi insulin relatif sampai defek dominan sekresi insulin atau resistensi insulin. Jadi dia itu pada diabetes tipe 2 itu ibaratnya itu si pankreas atau si pabriknya itu dia bisa memproduksi insulin. Cuma produksinya itu cacat, sehingga karena adanya kecacatan pada insulinnya tadi, tidak bisa menurunkan kadar glukosa darahnya itu secara optimal atau secara maksimal. Maka perlu dilakukan pengobatan untuk membantu pabrik ini untuk meningkatkan atau memperbaiki insulinnya lagi, dan juga untuk menurunkan kadar glukosa darahnya. Tuh ya, nanti kita bahas untuk terapi-terapi diabetes ya, secara medis nanti ada. Kemudian yang ketiga ada diabetes mellitus gestasional. Jadi di sini itu diabetes mellitus yang biasanya itu terjadi pada wanita yang hamil. Nah, terutama di trimester 2 dan 3. Padahal sebelumnya dia itu tidak punya diabetes. Nah, jadi dia karena faktor hormon ya, dan juga pola makan yang tak terkendalikan ketika hamil. Kemudian ada penyebab tipe spesifik yang lain. Nah, ini ada sindrom diabetik monogenik, biasanya itu pada diabetes neonatal, jadi pada bayi baru lahir. Kemudian penyakit eksokrin pankreas, kemudian bisa juga disebabkan oleh obat atau zat kimia yang biasanya itu menggunakan penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV. Nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Oke, selanjutnya, nah ini siapa sih yang bisa terkena diabetes mellitus? Nah, ada banyak faktor ya yang bisa menyebabkan resiko diabetes mellitus. Nah, faktor resiko yang sering terjadi atau menyebabkan orang terkena diabetes mellitus itu yang pertama kurangnya aktivitas. Jadi dia jarang olahraga, kemudian merokok, obesitas, kolesterol, hipertensi. Nah, faktor resiko itu merupakan suatu karakteristik atau tanda dan gejala yang dia itu bisa menyebabkan atau berhubungan dengan peningkatan insiden kejadian diabetes mellitus. Nah, jadi faktor risiko itu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, untuk yang faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan, itu yang pertama, riwayat diabetes dalam keluarga. Jadi misalkan orang tuanya dulu kena diabetes nih, nah otomatis anaknya cenderung bisa juga terkena diabetes. Nah, caranya untuk biar tidak terkena bagaimana? Ya lifestyle, hidup yang sehat, seperti itu. Kemudian usia lebih dari 45 tahun. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Kemudian riwayat pernah diabetes mellitus saat hamil pada wanita. Kemudian riwayat penyakit kardiovaskuler seperti jantung. Nah, kemudian faktor resiko yang dapat dikendalikan yaitu pertama ada kegemukan. Nah, caranya ya dengan diet. Nah, diet ini tuh bukan berarti tidak makan ya. Diet itu tetap makan, cuma porsinya dikurangi tetap 3 kali sehari.
misalkan biasanya karbohidratnya atau nasinya itu sepiring, ya dikurangi setengah gitu, atau sepertiga gitu. Kemudian ada lagi untuk tekanan darah tinggi lebih dari 140/90. Kemudian kadar kolesterol tinggi lebih dari 200 atau dinamakan dislipidemia. Kemudian gaya hidup kurang gerak. Nah, ini kurangnya olahraga ya, kurang kendali. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Nah, komplikasi diabetes mellitus. Nah, ini ya, untuk komplikasinya jika dia sudah terkena diabetes mellitus sudah lama, bertahun-tahun, nah itu perlu diwaspadai. Karena bisa terjadi kerusakan ginjal atau infeksi atau gangren pada kaki. Kemudian bisa terjadi juga impoten atau gangguan vitalitas pada wanita dan pria. Kemudian penyakit jantung, ada stroke, buta. Nah, sebelum buta ini terjadi biasanya glaukoma terlebih dahulu, kemudian gigi goyang atau tanggal, dan hipoglikemi. Nah, yang paling bahaya atau komplikasi akut atau terjadi segera itu biasanya hipoglikemi. Nah, jadi jika ada seseorang kok tiba-tiba dia pingsan, nah ini perlu diwaspadai. Kita harus segera cek gula darahnya gimana. Kalau dia gula darahnya kurang dari 70, nah berarti dia terjadi hipoglikemi. Nah, caranya gimana? Kalau pasien sadar, segera berikan air minum yang manis, teh manis, pokoknya berbau manis segera diberikan pada pasiennya. Nah, tapi kalau sudah dibangunkan, tapi kok dia nggak bangun-bangun, nah segeralah dibawa ke rumah sakit untuk dicek gula darahnya. Nah, jika gula darahnya itu rendah, kemudian pasiennya itu belum bangun-bangun juga, nah nanti kita berikan, kalau di medis, di IGD atau di klinik rawat inap, itu kita berikan biasanya infus D40%. Jadi dia itu suatu infus atau suatu cairan di mana untuk meningkatkan gula darah sewaktunya secepat mungkin. Nah, gimana sih kalau misalkan telat penanganannya pada orang hipoglikemi? Nah, ini bisa menyebabkan koma atau bahkan bisa ke kematian. Oke, kemudian komplikasi kronik ya, tadi kita sudah bahas ya, ada kerusakan ginjal. Bahkan bisa sampai cuci darah kalau dia sudah sampai ke stage 5. Kemudian ada impoten atau gangguan vitalitas. Kemudian ada infeksi, gangren pada kaki. Nah, ini kalau sudah terjadi gangren, sudah menghitam, kemudian pembuluh darahnya itu sudah tidak ada atau berkurang, nanti itu gambarannya itu biasanya hitam, kemudian keputihan. Nah, itu harus dilakukan amputasi karena itu bahaya. Kemudian penyakit jantung, bisa buta, gigi goyang, dan stroke. Nah, oke. Kita bahas sekilas ya tentang pengaruh diabetes pada fungsi vitalitas ya. Oke, nah jadi biasanya pada laki-laki itu jika sudah terkena diabetes mellitus itu biasanya ada kerusakan sistem atau neuropati yang jangka panjang. Nah, neuropati ini atau kita namakan saraf-saraf ini dia lama-lama akan mengurangi kemampuan untuk ereksi sehingga rangsangannya ini akan rangsangannya ini sudah berkurang. Belum lagi jika dia sudah terkena diabetes mellitus, kemudian ditambah terkena dislipidemia atau kolesterol yang naik. Nah, ini maka nanti bisa terjadi pengerasan pembuluh darah perifer sehingga sirkulasi darah ke area intim laki-laki itu berkurang. Nah, yang seperti inilah yang nanti dia akan membuat ereksinya itu menjadi terganggu atau disfungsi erection karena adanya gangguan pembuluh saraf dan juga darah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini kalau dalam bahasa medis kita istilahkan namanya mikroangiopati atau angiopati, yaitu adanya kematian jaringan-jaringan darah dalam waktu yang panjang atau sudah lama.
atau kronik. Nah, pada diabetes mellitus. Dan juga kita namakan neuropati, yaitu suatu kematian jaringan saraf dalam waktu yang lama. Nah, pada perempuan pun juga bisa terjadi vitalitas, gangguan disfungsi vitalitas. Nah, kenapa? Karena biasanya pada penderita diabetes mellitus pada wanita itu seringnya dia juga menderita vaginitis yang berulang atau radang pada vagina yang biasanya disebabkan oleh jamur dan bakteri. Nah, karena jamur dan bakteri ini suka tumbuh pada yang mengandung banyak glukosanya, maka kondisi ini nanti yang akan membuat hubungan intim, hubungan seks itu tidak nyaman dan bisa juga menyakitkan. Bahkan kadang itu beberapa wanita jika dia sudah mengalami diabetes mellitus yang sudah lama, sudah kronik, itu bisa mengalami rasa gatal seperti terbakar, rasa tidak nyaman lainnya, kemudian bisa juga keluar cairan keputihan, bahkan bisa sampai ke sistitis yang berulang atau infeksi saluran kencing dan banyak hal lainnya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang nanti akan membuat gairah atau klitoris atau area rangsang seksnya itu tidak bisa merespons rangsangannya itu dengan sewajarnya, sehingga dikatakan atau menyebabkan seks itu merupakan suatu hal yang tidak nyaman dan menyakitkan kalau sudah seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, baik pada perempuan, baik laki-laki, nah cara mengatasinya ya harus konsul ke dokter, baik ke psikologis maupun pengobatan saraf ya, karena kan yang terkena kan sudah ke neuropatinya atau angiopatinya. Nah, nanti kalau biasanya di rumah sakit itu nanti ada banyak pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan biasanya untuk menegakkan diagnosis adanya disfungsi vitalitas atau gangguan vitalitas pada perempuan dan laki-laki. Nah, ini ada pencegahan diabetes mellitus ya, ada 7 pencegahan. Oke, yang pertama berperan aktif dalam pengobatan. Jadi kita harus tahu dulu nih tahapan. Nah, tahapannya itu ya cari informasi dulu. Apa sih diabetes mellitus? Apa aja pengertiannya, klasifikasinya, yang bisa menyebabkan diabetes mellitus itu apa? Kemudian harus bagaimana jika sudah terkena. Nah, itu harus dicari dulu informasinya. Kemudian buat jadwal rutin pemeriksaannya, kemudian minta rujukan jika perlu. Jadi kalau dia sudah terkena diabetes mellitus, lebih baik selalu cek gula darah sewaktunya itu ya sebulan sekali. Tapi lebih baiknya sih 2 minggu sekali, cuma kalau sibuk ya sebulan sekali. Kemudian tahapan yang kedua, pola makan yang baik. Nah, makanan ini ya tetap ya terdiri dari 3 makan utama. Sehari 3 kali, nanti diselingi 2-3 porsi makanan selingan. Nah, di sini yang mau saya tegaskan itu biasanya karena saya tinggal di Jawa ya, jadi kalau di sini itu masyarakat itu biasanya kalau orang diabetes mellitus itu justru makan yang nasi yang sudah basi. Maksudnya basi di sini tuh anaknya pagi tadi, makanya besok. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu sebenarnya itu mitos gitu loh. Kalau di dalam medis itu salah kayak gitu. Cuma karena orang Jawa, filosofi orang Jawa ya, seperti itu ya. Jadi lebih baik kalau sudah terkena diabetes mellitus itu nasi selalu baru. Baru di sini tuh maksudnya bukan tiap makan selalu baru ya, selalu nanak nasi enggak. Jadi dalam 24 jam nasi itu tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi pagi nanak nasinya pagi ya dimakan sampai malam maksimal, besok pagi ya sudah ganti kayak gitu. Kenapa? Karena nasi yang sudah lebih dari 24 jam itu glukosanya itu dia malah semakin banyak. Nah, itu harus dihindari pada pasien diabetes mellitus. Kemudian batasi juga makan lemak, terutama lemak hewani. Kemudian hindari makanan yang banyak gulanya, jangan minum alkohol, batasi juga konsumsi garam agar tidak terjadi hipertensi.
Kemudian yang ketiga, hidup lebih aktif. Nah, yang di sini tuh maksudnya ya olahraga yang paling enggak 30 menit lah dalam sehari itu. Pagi habis subuh mungkin ya, jalan-jalan pagi gitu. Atau bisa juga sesuai kemampuannya apa, nyapu, terus kemudian naik sepeda, yang lagi ngehit sekarang naik sepeda ya. Kemudian yang terakhir, atau bisa juga dikonsultasikan kepada dokter, jenis olahraga apa sih dok yang cocok buat saya. Saya misalkan saya umurnya sudah 60 tahun, kemudian kalau naik sepeda saya nggak bisa. Nah itu apa sih yang cocok buat saya? Nah itu bisa dikonsultasikan. Kemudian yang keempat yaitu minum obat sesuai anjuran dokter. Nah, ini harus patuhi jadwal minum obatnya, kontrol rutin, kemudian jangan merubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Kemudian bagi yang menggunakan insulin itu patuhi jadwal makan untuk keberhasilan terapi. Kenapa? Karena jika pasien yang sudah terkena diabetes mellitus dan sudah menggunakan insulin, jika dia setelah suntik insulin kok dia tidak makan, nah dia bisa terjadi hipoglikemi, drop. Karena insulin itu cepat banget nurunin gula darah sewaktunya. Dan biasanya insulin itu dipakai untuk yang pasien yang memiliki gula darahnya itu dia tinggi-tinggi. Nah biasanya itu. Kalau dia belum terlalu tinggi, pakainya obat oral atau obat minum. Kemudian yang kelima yaitu periksa kadar gula secara teratur. Nah ini ya dinilai kadar gula darahnya, kalau lebih dari 200 ya sudah positif gula. Kemudian tanggal pemeriksaannya lebih baik 2 minggu sekali, cuma kalau sibuk ya minimal sebulan sekali lah. Kemudian obat yang diminum harus teratur sesuai dosisnya. Kemudian kondisi tubuh saat pemeriksaan gimana. Kalau misalkan, dok saya tiba-tiba lemes nih tadi, nah itu bilang aja ke dokternya apa keluhannya gitu. Kemudian yang keenam, perhatikan kaki ya. Nah jadi sering periksa kakinya itu setiap hari. Kemudian jagalah agar kaki selalu bersih, kering dan lembut. Gunakan kaos kaki dan alas kaki yang nyaman, kemudian potong kuku. Jadi pada orang yang sudah terkena diabetes mellitus, itu biasanya yang terkena dulu itu adalah kaki yang luka. Nah, jadi prinsipnya kalau pada orang sudah terkena gula, luka sekecil apapun itu pokoknya harus sebisa mungkin dia cepat sembuh, cepat kering, jangan dibiarkan. Kalau misalkan nih habis kena pisau, ya pokoknya gimana caranya dia harus cepat sembuh. Misalkan sudah dibersihin pakai air mengalir, kemudian dikasih betadine, kemudian ya sudah nggak usah dihancapas, nggak usah, mesti biar dia terkena udara atau biar kering. Terus karena kenapa? Karena pada diabetes mellitus itu rawan sekali kalau sudah terkena luka. Nah, itu bahayanya di situ. Kemudian langkah 7, periksa mata ya. Pada mata diamati apakah ada gangguan pada mata atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan mata jika ada gangguan. Nah, ini ada tips-tips deteksi dini dan terapi ya. Oke, nah ini. Deteksi dini kelainan kaki. Nah, pada kaki ini resiko tinggi ya. Jadi perlu diwaspadai terutama untuk pasien diabetes mellitus. Jadi yang perlu diwaspadai itu kulit kaki yang kering, bersisik, retak-retak serta kaku. Nah, ini pada diabetes yang sudah terkena diabetes harus diwaspadai. Kemudian bulu-bulu rambut kaki yang menipis, kelainan bentuk dan warna kuku. Nah, biasanya kuku yang menebal dan rapuh itu perlu diwaspadai ya pada DM. Kemudian ada kalus atau mata ikan, terutama di telapak kaki. Kemudian bekas luka atau riwayat amputasi jari-jari. Kemudian kaki terasa baal, kesemutan, atau tidak terasa nyeri. Nah, ini perlu diwaspadai banget ya. Kaki yang terasa dingin. Oke. Kemudian perawatannya bagaimana? Oke, maaf.
Nah, ini untuk perawatan pada kaki diabetes mellitus. Kalau dia sudah terkena ulkus atau luka pada kakinya pada pasien diabetes mellitus, nah ini tidak boleh berjalan tanpa alas kaki. Jadi harus selalu pakai sandal, termasuk di pasir, di air. Misalkan ke kamar mandi, pakai aja sandalnya, nggak apa-apa. Sandal khusus untuk yang ke kamar mandi. Kemudian periksa kaki setiap hari, kemudian dilaporkan ke dokter apabila terjadi terkelupas atau kemerahan atau luka. Kemudian periksa alas kaki dari benda asing. Jadi maksudnya di sini sebelum memakai sebelum memakai sandal atau sepatu itu diperiksa dulu. Takutnya nanti ada paku tuh di balik sandalnya itu ada paku, kan bahaya juga tuh pada pasien diabetes ya. Kemudian selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, potong kuku teratur, kemudian gunakan kaos kaki dari bahan yang nyaman, kemudian sepatu tidak boleh sempit atau longgar. Kemudian, nah ini kadang kan buat ibu-ibu nih ya, kalau misal kondangan, nah itu kan kadang pakai sepatu jinjit. Nah itu jangan boleh, tapi jangan lama-lama. Soalnya kalau orang diabetes tuh ya sensitif lah neuropatinya. Saraf-sarafnya itu terlalu sensitif dia. Kemudian yang terakhir, jangan gunakan bantal atau botol berisi air panas untuk kaki atau merendam kaki di air panasnya. Di sini seringnya itu kadang misalkan nih, kakinya kesemutan, nggak enak, ya udahlah direndam pakai air hangat. Terus kadang ditambah garam. Nah itu kalau untuk pasien yang tidak punya diabetes nggak masalah. Cuma yang jadi permasalahannya itu kalau dia sudah punya diabetes mellitus nih, terus kemudian kakinya itu direndam pakai air hangat. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena pada diabetes, orang yang sudah terkena diabetes itu kan neuron tuh jadi saraf-sarafnya itu kan dia kurang sensitifnya, jadi bahayanya apa, takutnya nanti melosot tuh bahasa Indonesianya kayak ngelupas gitu loh, kayak ngelupas ya, bahayanya di situ. Jadi sebisa mungkin nggak usah direndam pakai air hangat ya kalau untuk yang pasien yang sudah terkena diabetes, karena sensitivitas sarafnya itu sudah berkurang. Kemudian, nah ini untuk terapi-terapi makan ya. Nah, ini ada karbohidrat. Karbohidrat yang dianjurkan tuh yang 45 sampai 65% total asupan energi. Nah, karbohidrat yang bagus itu yang berserat tinggi, kayak oat. Nah, itu kan seratnya tinggi sekali ya, walaupun dia karbohidrat. Kemudian glukosa dalam bumbu diperbolehkan, sehingga peserta diabetes mellitus dapat makan yang sama dengan keluarga yang lainnya. Kemudian sukrosa tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. Nah, tetap dianjurkan makan 3 kali sehari dan bisa diselingi buah. Ini yang seperti sudah saya katakan tadi ya, nasi. Nah, ini perlu dirubah. Nah, perlu dirubah. Pokoknya prinsipnya nasi dalam 24 jam itu harus jika lebih dari 24 jam itu harus ganti, prinsipnya itu biar glukosanya tidak meningkat. Kemudian kedua, lemak. Nah, bahan makanan yang perlu dibatasi pada pasien diabetes mellitus itu bahan makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, yaitu daging yang berlemak kayak gaji. Nah, itu kan gaji lemaknya banyak banget ya. Kemudian susu full cream. Kemudian yang ketiga ada protein. Nah, sumber protein yang baik itu ya ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, kemudian ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Nah, sumber bahan makanan protein yang mengandung saturated fatty acid atau dinamakan SAFA yang tinggi itu daging sapi, daging babi, daging kambing, dan produksi hewani olahan itu ya sebaiknya pada pasien diabetes ya dikurangi. Tetap boleh makan, cuma porsinya dikurangi. Kemudian yang keempat ada natrium. Nah, pada penderita diabetes mellitus yang juga menderita hipertensi juga harus mengurangi natrium atau garam lah nama awamnya.
Kemudian pembatasan natrium ini juga perlu memperhatikan bahan makanan yang mengandung natrium tinggi, yaitu kayak garam dapur, monosodium glutamat, soda, bahan pengawet. Nah, karena bahan pengawet kan mengandung natrium benzoat ya, dan nitrit itu bahaya juga. Nah, jadi prinsipnya pada pasien yang dia sudah terkena diabetes, baik dia dengan DM atau tidak ada DM, kalau misalkan ingin makan yang asin-asin, mesti kayak masakan rumahan gitu ya. Jadi prinsipnya itu masak seperti biasa, cuma jangan dikasih garam dulu. Nah, jadi untuk kita masak nih, kita masak, ibu-ibu masak, tapi tanpa garam. Kemudian sudah mateng, sisihkan dulu semangkok itu buat buat saudaranya yang terkena hipertensi. Kemudian sisanya untuk warganya itu bisa dikasih garam. Nah, yang semangkok tadi kan dia tidak ada garamnya tidak ada garamnya. Jadi ketika orang yang terkena hipertensi ingin makan, garamnya itu dikasihkan ketika dia mau makan. Jadi dia tidak ikut dimasak. Prinsipnya itu ketika dia mau makan, dia baru dikasih garam terus dimakan. Sedangkan kalau untuk yang rumahan, untuk masakan rumahan kan dia garamnya ikut dimasak. Nah, itu untuk pasien diabetes itu nggak boleh kayak gitu. Itu malah nanti meningkatkan meningkatkan tensinya. Jadi kenapa? Karena garam yang sudah diolah dia akan kandungannya itu dia sudah berubah. Jadi pada diabetes mellitus prinsipnya diabetes yang terkena hipertensi maupun tidak ada diabetes prinsipnya kalau makan ya garamnya dimakan sendiri itu tidak ikut diolah pada kompor gitu ya, dan itu maksimal hanya 1 sendok teh dalam sehari gitu. Kemudian selanjutnya serat. Nah, serat yang baik di sini serat alami ya, seperti buah, sayur, karbohidrat yang tinggi serat. Nah, untuk tata laksana pada diabetes mellitus ini kalau di medis ya, itu yang baik, bukan yang baik juga sih, yang utama itu biasanya golongan metformin ya. Obat metformin itu dia menurunkan produksi glukosa dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulinnya itu tinggi. Jadi biasanya itu diberikan metformin. Cuma efek sampingnya ya ada dispepsia, mual, diare, asidosis, laktat. Cuma kalau metformin ini diminumnya sehari bisa 2 kali sampai 3 kali. Kekurangannya di situ ya. Kalau bagi yang malas minum obat. Kemudian ada thiazolidinedion. Dia bisa juga meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Cuma jarang sih. Biasanya itu di rumah sakit tuh pakainya ya golongan metformin, sulfonylurea. Nah, sulfonylurea ini dia contohnya kayak glibenclamid, glimepirid. Nah, itu dia meningkatkan sekresi insulin. Biasanya diminumnya sehari sekali pagi gitu. Nah, cuma dia mempunyai efek samping nih. Efek sampingnya itu ya berat badannya naik, kemudian bahayanya itu hipoglikemi. Jadi setelah makan atau minum obat yang golongan sulfonylurea, glibenclamid, glimepirid, segera cepat-cepat makan karena dia efek sampingnya bisa hipoglikemi, cepat nuruninnya. Kemudian ada golongan klinit, kemudian ada penghambat alfa glukosidase, penghambat DPP4, nah ini insulin ya. Kemudian ada penghambat SGLT2. Nah, ini untuk menghambat reabsorpsi glukosa di tubuh distal. Cuma jarang sih pakainya. Jadi kalau di medis tuh biasanya golongan metformin, kemudian sulfonylurea sama insulin kayak gitu. Oh ya, sudah habis ya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga kita semua dilindungi sama Allah, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Harus selalu jaga kesehatan. Oke, saya kembalikan kepada host ya, Mbak Hanin, monggo.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih Dok atas materi yang telah disampaikan. Iya. Oke, ini banyak pertanyaan nih yang masuk nih Dok. Saya akan pilih 5 pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Dokter Biba. Oke, tunggu sebentar ya Dok. Iya, monggo. Untuk ini ada dari Bapak Ade. Beliau untuk hasil check up mandiri glukosa pagi ini, untuk puasa diceknya di jam 5 itu 167. Iya. Untuk gula darah sewaktunya di jam 9 tadi ada 267. Nah, ini mohon sarannya, Dok. Ini baru pertama kali cek atau sebelumnya sudah pernah cek? Udah di diagnosis, maksudnya ada kontrol rutin tidak? Atau baru pertama kali ini? Sebentar, saya... Oh, izin, Bu Anin boleh? Oh ya, boleh Pak. Ya, dokter, fluktuasinya turun naik dok. 2 minggu lalu puasanya malah tinggi 208, tapi tadi pagi turun jadi 167. Ya. Waktunya yang cukup tinggi 267 dok. Mohon sarannya apa yang saya lakukan? Selama ini saya tidak mengkonsumsi obat-obatan, hanya Yakona saja yang jadi andalan saya. Tapi apakah yang harus saya lakukan dok sehingga darah saya lebih terkontrol lagi? Terima kasih dokter. Iya, siap. Pak Ade nggih. Ya, Bekasi Ade, ya. ya. Ya, jadi gini Pak Ade. Zakona itu kan merupakan suatu herbal ya, obat herbal. Nah, gimana pun kalau dia sudah terkena diabetes mellitus, harus tetap didampingi dengan medis. Gitu. Jadi harus tetap mengkonsumsi obat medis. Nah, obat medis sama obat herbal boleh dua-duanya dikonsumsi, tapi harus pakai jarak waktu. Jadi sekitar sejam sampai 2 jam. Misalkan jam 6 pagi mengkonsumsi obat medis, ya, misalkan metformin atau glibenclamid. Oke, kemudian makan. Habis makan nanti jam 7 atau jam 8. Nah, itu minum yang herbal seperti Zakona, contohnya itu. Nah, itu seperti itu. Jadi lebih baik medis sama herbal itu harus saling berkontribusi. Ini sebelumnya Pak Ade sama sekali belum pernah periksa ke dokter. Belum dokter. Saya belum pernah ke dokter. Oh ya, lebih baik dicoba ke dokter karena kan dia untuk gula darah puasanya sangat tinggi ya, hitungannya itu 176 ya tadi ya. 167. Oh ya, 67, 167 itu tinggi sebenarnya. Karena dia harus di bawah 100 kalau gula darah puasa. Itu nggih. Nah, harus tetap ke dokter untuk menanyakan terapi medis. Paling enggak kan dapat satu obat, misalkan glibenclamid. Nah, glibenclamid itu sehari cuma sekali kok. Kalau metformin, nah itu bisa 2 kali. Nanti misalkan tipe yang suka minum obat, ya dikasihnya metformin. Cuma kalau enggak ya biasanya gliben. Nah, nanti tergantung dokternya ya, mendiagnosisnya gimana, seperti itu. Apa ada efek samping dok obat-obat gula tersebut yang tadi? Terima kasih dok. Obat gula ya? Yang secara medis nggak ya Pak? Oh ya. Nah, ya, itu kalau dikonsumsi secara terus-menerus ya tentu ada efek sampingnya. Ini mohon maaf, Pak Ade sudah berapa lama menderita diabetesnya? Sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu dok ini baru. Berarti selama 3 tahun tuh minum herbal aja ya? Ya, herbal selain Yakoni juga ada beberapa herbal yang saya minum. Ya. Nah, itu apalagi sudah 3 tahun ya. Jadi bahayanya diabetes itu tuh 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama itu ke sarafnya Pak. Jadi ke neuropatinya. Jadi biasanya pada kaki itu terasa kesemutan, baal, terus keringgingan. Nah, itu bahayanya di situ. Itu kalau awal-awal diabetes ya, 3 sampai 5 tahun pertama. Terus kalau misalkan lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun, itu bahayanya di
pembuluh darahnya. Kita namakan kalau di medis itu mikroangiopati. Nah, itu sudah ibaratnya organ lain yang terkena. Nah, jadi tetap harus medis sama herbal harus tetap saling berkontribusi, kombinasi. Gitu ya. Baik, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok. Saya boleh nyambung? Ya, monggo Bu. Iya, gini, ibu saya itu kan sudah kena dari 2014. Jadi 2014 ya sekitar 6 tahunan lah. ya. Dan sudah suntik insulin sehari itu 4 kali. Ya. Nah, tapi setelah minum Yakona, kadar insulinnya mulai berkurang. Nah, terus habis itu kemarin waktu periksa ke dokter, hasil puasanya itu 83 dan 2 jam setelah makan 114 dan dokter bilang udah bagus, tinggal neuropati sama stroke kan. Nah, kira-kira bisa sembuh nggak ya neuropatinya itu? Soalnya sudah 6 tahun kan. Terus saya nggak pernah kasih obat dari dokter, karena setiap kali minum obat dari dokter, ibu saya kondisinya langsung drop, nggak bisa bangun dari tidur. Iya. Jadi saya stop itu yang, selalu. Yang dari dokter insulin ya Bu ya? Ya, insulin sama ada obat gitu. Tapi setiap kali minum obatnya, obat yang diminum itu langsung ngedrop, nggak bisa bangun dari tidur. Ya. Jadi kalau nggak pakai itu, minum Yakona doang sama insulin, ibu saya bisa jalan meskipun 5 langkah, bolak-balik itu masih bisa. Tapi kalau sudah minum obat dokter langsung drop, nggak bisa apa-apa. Itu bisa minum obat medis bisa drop, itu bisa karena kenapa? Kalau medis kan cepet ya reaksinya, sedangkan tadi kan gula darah puasanya kan sudah 83 nggih. Iya. Nah, ya itu memang kalau gula darah puasanya sudah di bawah 100, kemudian gula darah sewaktunya di bawah 200, nah itu biasanya obat dari medis itu di stop Bu. Kenapa? Karena kan dia memiliki kerjanya itu cepat banget nurunin gula darahnya. Jadi ya lebih baik di stop daripada nanti terjadi hipoglikemi tadi. Ya contohnya kayak lemes, terus ngelentruk ya, bahasa Jawanya ngelentruk kayak gitu. Gimana? Suaranya nggak kedengeran Bu. Di unmute dulu, di mute. Wajahnya itu langsung pucat terus benar-benar ngedrop, nggak bisa apa-apa, sudah kayak waktu kritis dulu waktu masuk rumah sakit gitu. Jadi harus infus kayak begitu-gitu. Jadi makanya waktu itu saya stres, sudah putus saja obat dokter, minum Yakona saja sama insulinnya. Justru hasilnya lebih baik. Iya. Nah, sekarang ini kan tinggal neuropati sama stroke-nya. Nah, tadi dokter kan sebutin bahwa diabetes tipe 2 ini kan pankreas menghasilkan insulin yang cacat. Apakah itu pankreas bisa menghasilkan insulin yang baik kembali setelah kita melakukan karena kita kan fokus ke Yakona. Setelah minum Yakona beberapa lama, apakah itu bisa menghasilkan insulin yang baik lagi dan bisa stop insulin sintetis? Oke. Jadi kita ibaratkan gini, sesuatu gelas yang sudah retak itu sudah pecah, itu kalau dikembalikan tetap nggak bisa seperti semula ya Bu ya, tetap pasti ada retak-retaknya ya. Jadi diabetes pun juga seperti itu, kalau disebut sembuh total itu nggak bisa, karena kan apalagi sudah terkena neuropatinya. Nah, cuma ya kita caranya itu ya menjaga agar supaya tetap stabil gula darahnya. Jadi tidak meningkat, tidak lebih dari 200. Ya caranya dengan mungkin salah satunya minum Yakona ya, kemudian kalau dia pasiennya pakai insulin dia tidak ngedrop, dia dipakai. Kemudian karena tadi yang oralnya, yang tabletnya ngedrop kalau diminum, ya itu lebih baik tidak, karena tadi saya lihat dari gula darah puasa sama gula darah sewaktunya itu sudah normal ibaratnya gitu loh. Tapi untuk ya, kembali sudah 2 bulan itu sudah bagus. Bisa, tidak bisa karena tapi ya neuropatinya kira-kira bisa kembali, bisa sembuh nggak ya Dok? Kalau neuropati ya? Iya. Neuropati tetap nggak bisa Bu, karena kan sudah sarafnya, ibaratnya sarafnya itu sudah ada yang kena gitu. Kalau untuk sembuh total nggak bisa. Ya caranya dengan dicegah biar tidak ada luka seperti itu. Oh gitu. Meskipun kita melakukan stretching setiap pagi, bangun tidur stretching gitu, tetap nggak bisa ya?
Tetap nggak bisa, karena kan saraf sudah terkena. Kalau total nggak bisa, tetap Ya, maksudnya meskipun nggak 100%, tapi setidaknya ya, kan ya 80%, 75% ya kan masih bisa 70%, Oh, syukurlah tapi kalau kalau gitu. 100 tetap nggak bisa. Seperti itu. Iya, karena sudah cacat Ini, ya. ini stroke-nya masih bisa duduk atau cuma berbaring aja? Kalau pas nggak minum obat medis itu bagus. Sekarang aja lagi jalan ke rumah sakit nih, ke dokter mata periksa lagi kan. Karena matanya waktu itu sempat kena, sempat kayak bengkak gitu, terus mungkin karena diabetes ya. Terus sama dokter diperiksa-periksa, tapi setelah minum Yakona itu matanya sudah mulai membaik. Cuman karena masih mengganjal, dikasih salep mata. Cuman di bagian kulit di bagian bawah mata ini masih merah, kayak masih bengkak gitu ya, masih ada bekas memar merah gitu. Cuman dokter bilang kemarin, makanya ini seminggu lagi kan periksa lagi. Nah ini hari ini katanya kemarin tuh bagus, hari Rabu matanya sudah membaik. Nah sekarang Sabtu disuruh periksa lagi, tapi belum selesai, masih periksa. Iya. Jadi ya tetap seperti itu ya, tetap karena tadi sudah bagus gula darah sewaktu sama gula darah puasa, yang membuat ibu itu minum kok dia langsung liar, langsung lemes ya, tidak usah diminum dulu, gitu aja prinsipnya ya. Kira-kira insulin injeksinya bisa berhenti nggak ya? Bisa dihentikan jika dia terjadi hipoglikemi atau habis disuntik kok lemes nih, nah itu bisa dihentikan. Oh gitu ya. Sempat saya coba 1 hari tanpa insulin 1 hari, sama sekali nggak injeksi insulin. Ibu saya bagus dok, benar-benar bagus. Tapi Ibu, kemudian kan karena takut ya. Maaf Bu, ini mungkin kita masih banyak pertanyaan. Nanti jika belum jelas, saya akan jelaskan di grup WhatsApp ya Bu. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Baik dok. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Mustasyam. Bagaimana kita mengetahui apakah kita kena diabetes 1 atau tipe 2 tanpa ke dokter? Nah, ini susah juga ya kalau sebagai masyarakat ya gini aja sih prinsipnya ya. Tapi prinsipnya harus tahu dulu nih, harus tahu gula darah puasanya gimana, gula darah sewaktunya gimana. Tapi kalau sebelum cek itu kita curiganya gini aja. Jadi misalkan nih ada pasien gemuk, terus dia kok semakin lama, semakin ke bulan kok dia semakin kurus. Padahal kita tanya diet po, oh nggak diet, saya nggak diet. Nah itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan dia ada gula. Nah gulanya mengarah ke tipe 2. Kemudian kalau penyakit lain bisa ke TB ya, tapi itu khasnya nanti ada batuknya. Cuma kalau dia nggak ada batuk, itu bisa ke arah ke diabetes tipe 2. Nah, untuk diabetes tipe 1, itu biasanya orangnya kurus terus nggak pernah gemuk. Makan sebanyak apapun dia tetap kurus. Nah, untuk mendiagnosis lebih tepatnya, tetap harus dicek ke dokter. Salah satunya dengan gula darah sewaktu, gula darah puasa, terus riwayatnya gimana di keluarganya, ada yang pernah kena apa enggak, kayak gitu. Usianya berapa juga, kalau usianya lebih dari 45 atau 40, itu biasanya ke arah diabetes tipe 2. Tapi kalau ke arah anak-anak, nah itu perlu dicurigai itu ada DM tipe 1, kayak gitu. Paling mudahnya seperti itu menandainya. Oke dok, baik. Untuk Bapak tadi sudah jelas ya Bapak Mustasyam. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Baik, tunggu bentar ya dok. Ya, monggo.
Baik, untuk selanjutnya ada Bapak Nurdin. Ini rasanya dari dulu sudah 15 tahun diabetes. Minum obatnya itu saja, tidak ada obat baru, Dok. Mohon sarannya. Sudah 15 tahun berarti beliau diabetes. Oke, obat, maksudnya obat itu aja tuh obat dari medis? Atau minum Yakona aja? Untuk Bapak Nurdin, sebentar, Dok. Mungkin bisa dijawab dulu, Dok, itu kalau misalkan memang obat dokter. Oke, kalau obat dokter itu ya jadi gini, dokter itu akan memberikan terapi itu sesuai dengan hasil dari gula darah sewaktu dan gula darah puasa pasien atau sesuai dengan keluhan pasien. Jadi misalkan keluhan pasiennya masih dalam batas aman, gula darah puasanya ya aman, masih dia tidak hiperglikemi, tidak nanjak banget, dikasih obat itu terus-terusan ya nggak apa-apa, kan sesuai dari hasilnya itu gitu loh. Jadi dokter tidak akan merubah obat jika tidak ada sesuatu. Ya, prinsipnya kayak gitu. Pertanyaan terakhir ini dari Ibu Novia. Kaki saya sering kesemutan dan kebas-kebas nih, Dok. Kira-kira apakah itu termasuk gejala diabetes dan berapa kondisi gula darah sehingga kebas dan kesemutan? Oke, kaki kesemutan, kaki baal itu merupakan suatu tanda yang tidak khas pada diabetes ya, karena tanda khasnya orang diabetes itu cuma ada 3, polifagi, banyak makan, banyak minum, dan sering kencing di malam hari. Nah, untuk mendiagnosis kita terkena diabetes atau enggak, itu salah satunya harus cek dulu nih gula darah sewaktunya berapa, gula darah puasanya berapa. Jika gula darah sewaktu lebih dari 200, itu perlu dicurigai adanya diabetes. Atau gula darah puasanya lebih dari 100, itu juga 135 ya, itu perlu dicurigai diabetes. Tapi kalau gula darah puasa aman, gula darah sewaktu aman, tapi kok dia ada kesemutan di kaki, rasa baal di kaki, nah itu mungkin perlu dicurigai yang lain juga, belum tentu ke arah diabetes kayak gitu. Jadi prinsipnya ya tetap periksa, ngecek gula bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik gitu ya. Oke. Itu tadi yang untuk cek darah sebaiknya 2 minggu sekali ya, Dok? Jadi kan jadi kalau pasien yang belum terdiagnosis diabetes mellitus lebih baik 2 minggu sekali. Atau jadi nanti itu prinsipnya kita cek gula, kemudian kita cek gula puasa dulu, kemudian 2 jam PP, 2 jam pos makan cek lagi. Nah, kemudian jika dia masih membaik, nanti cek lagi 2 minggu lagi. Nah, misalkan membaik, nah itu berarti bukan diabetes. Tapi kalau 2 minggu itu loh, kok ada kenaikan nih, ternyata gula darah sewaktunya kok lebih dari 200. Nah, itu nanti cek lagi. Nah, jika dia lebih dari 200 lagi, berarti bisa didiagnosa diabetes mellitus. Seperti itu. Oke, makasih, Dok. Ini ada yang mau bertanya langsung nih, Dok. Oh iya, monggo. Dengan Bapak Marki. Monggo Pak Marki jika ingin bertanya. Ya, Pak. Halo. Ya. Pak, monggo. Bu Dokter, saya langsung bertanya saja ya, biar percepat nih. Ada 2 pertanyaan sih, Bu Dokter. Iya. Pertama, saya itu menjadi anggota diabetes, gitu ya. Biar agak ini sedikit, anggota diabetes sudah kurang lebih 5 tahun lah gitu. Nah, kemudian
Eh, yang saya mau tanyakan pertama, saya sudah sempat ke dokter, udah 2-3 kali ke dokter. Saya dikasih obat metformin. Metformin ya. Ketiga dokter itu obat yang diberikan metformin. Jadi saya masuk ke diabetes tipe 2 ya dokter. Nah, yang ingin saya tanyakan, aman nggak? Karena saya sudah cukup lama konsumsi obat metformin ini. Apakah aman untuk ginjal atau ada efek samping lain? Itu yang saya ingin tahu pertama dokter. Kemudian kedua, saya juga positif sejak ada banyak perbaikan sejak konsumsi Yakona mungkin ada 3-4 bulan terakhir ini ya, 3 bulan terakhir saya rutin konsumsi dan gula darah saya cenderung turun. Mungkin sebelumnya sebelum kenal Yakona saya selalu konsumsi obat dari dokter yang metformin itu. Memang kalau saya rutin minum dia turun. Hanya karena kekhawatiran saya terlalu sering minum jangka panjang yang saya khawatir, saya sempat hentikan. Nah, hentikan jadi bandel, makan tidak teratur lagi, gula darah naik lagi, saya minum lagi yang obat dokter. Nah, setelah itu saya kenal Yakona, saya rutin minum Yakona, gula darah terus turun, tapi kaki saya kok kesemutannya ini nggak hilang-hilang, sakit nggak hilang-hilang. Gula darah terakhir saya sebelumnya di angka 260, 50 ke atas. Kemudian sejak konsumsi Yakona sudah di angka terakhir 160-an, bahkan 2 hari lalu saya di angka 145. Tapi masih kaki sakit, saya masih sakit itu. Mungkin itu pertanyaan saya dokter. Tadi menderita diabetesnya sudah berapa tahun, Pak? Sudah kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun ya. Ya. Oke, ya. Jadi apa namanya? Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, pada penderita yang menderita diabetes mellitus tahun 3 tahun pertama atau 3 tahun sampai 5 tahun pertama itu kan biasanya yang terkena adalah neuropatinya, yaitu saraf-sarafnya, jaringan sarafnya. Nah, salah satunya dengan kaki ya, terutama pada diabetes itu yang rawannya tuh kaki, karena di sana pembuluh darahnya itu dia sedikit, kemudian sarafnya juga sedikit dibandingkan saraf muka, nah kayak gitu. Jadinya emang yang lebih khas pada pasien diabetes, enggak khas juga, lebih arahnya pada diabetes mellitus itu ke kakinya itu. Nah, karena sudah mengkonsumsi obat-obatan medis ya. Nah, ini kita untuk mengetahui bagaimana ginjal kita, kayaknya kan rawannya di ginjal ya. Kalau orang mengkonsumsi obat terus-menerus setiap hari itu kan rawannya di ginjal. Nah, caranya dengan cara cek lab, Pak. Cek lab yaitu cek ureum, kreatinin. Nah, itu nanti untuk mengetahui ginjalnya bagaimana. Mungkin gitu. Nanti bisa ke lab atau ke rumah sakit untuk cek aja ureumnya sama kreatininnya bagaimana gitu. Kalau mau ke arah jantung itu bisa ke SGOT, SGPT. Cuma lebih ke arah ureum kreatinin aja kalau saran saya ya. Kalau sudah mengkonsumsi obat diabetes mellitus atau obat yang lainnya, misalkan obat stroke nih udah lama juga, nah itu ceklah ureum kreatininnya untuk mengetahui fungsi ginjalnya sejauh mana. Kalau masih aman, ya tetap ya karena orang diabetes itu harus tetap minum obat ya, minum obat baik herbal maupun medis harus saling berkombinasi ya. Kemudian kalau sudah tidak ada, kalau misalkan sudah minum Zakona tadi sudah bagus nggih. Nah, itu yang medis bisa di stop dulu atau bisa juga misalkan sehari 2 kali. Nah, bisa dikurangi, bisa sehari 1 kali. Untuk metformin nggak apa-apa. Kalau kakinya itu gimana? Kalau pada kaki
seperti yang tadi saya jelaskan, kalau emang pada 3 tahun sampai 4 tahun pertama itu ada gangguan neuropati sarafnya. Jadi cara mencegah agar tidak terjadi berkelanjutan itu ya tetap harus pakai alas. Nanti PPT-nya nanti bisa di-share di grup ya. Nanti bisa dibaca kembali untuk cara-cara pencegahan pada kaki yang sudah terkena diabetes mellitus. Terus Baik, dokter. selain itu Terima kasih. jangan pernah merendam kaki dengan air hangat ya Pak ya, karena sudah menderita diabetes toh, itu jangan direndam pakai air hangat karena dia kan sensitivitas sarafnya kan dia sudah berkurang nih, jadi bahayanya di situ gitu. Baik, dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Marke, penjelasannya sudah jelas ya Pak. Jelas, jelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Perlu dilaksanakan lagi karena pesertanya banyak nih. Oh, siap, insya Allah. Sekali Kayaknya pertanyaan banyak yang belum penasaran dijawab. nih, waktu udah mepet. Iya, Iya. baik. Itu tadi. Terima kasih ya dokter udah menjawab 5 pertanyaan. Ya, Baik, kita sama-sama. sekarang ada di penghujung acara yaitu penutup. Demikian Zoominar pada siang hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti kami usahakan akan dijawab di grup WhatsApp. Dan juga bagi 5 penanya yang sudah kami pilih tadi, selamat. Kami akan mengirimkan hadiah kepada Bapak dan Ibu yang sudah menanyakan tadi. Baik, untuk sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu bisa memunculkan videonya nih, kita biar bisa foto bersama. Oke. Bentar ya Pak, Bu. Nah, Nanti dikasih aba-aba ya Mbak Ani. Oke, 1, 2, 3. Baik, satu lagi ya Pak, Bu. Senyumnya ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Oke. Suaranya Mbak Hanin belum kedengeran. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian pada siang ini dan juga terima kasih kepada Dr. Biba yang sudah menyampaikan materinya kali ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini memberikan banyak informasi untuk Bapak Ibu dan juga tetap semangat untuk Bapak Ibu agar bisa terus menjalani aktivitas dengan semangat. Oke. Saya Hanin, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di seminar yang berikutnya. Terima kasih.